Mereka menertawakan pencak silat. Tapi 7 detik kemudian, seluruh ruangan terdiam. Halo, semua. Selamat datang di channel ini. Tulis di komentar. Kamu nonton dari kota mana? Hari ini kita bahas kisah nyata saat tentara Israel menghina silat Indonesia dan berakhir malu total dalam hitungan detik. Sebelum lanjut, klik like, subscribe, dan share video ini kalau kamu bangga sama bela diri warisan bangsa sendiri. Karena hari ini kita buktikan bahwa Indonesia tidak perlu berteriak untuk dihormati. Ruang latihan itu terdengar riuh sejak pagi. Suara sepatu tempur menghentak lantai. Bau keringat bercampur dengan aroma logam dari peralatan latihan. Sebuah pelatihan militer internasional digelar di sebuah markas gabungan yang mempertemukan pasukan dari berbagai negara. Amerika, Israel, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Indonesia. Di antara semua peserta, hanya satu orang yang datang dengan wajah paling tenang, Sersan Raka Pratama, prajurit TNI yang dikirim sebagai perwakilan Indonesia. Tubuhnya tidak sebesar para tentara Israel atau Amerika yang bertubuh atletis dan penuh otot. Ia tidak banyak bicara, tidak pamer kemampuan, dan tidak pernah mencoba menarik perhatian. Raka tahu, di tempat seperti ini, keheningan seringkali lebih kuat daripada kesombongan. Namun, keheningan itu justru membuatnya jadi sasaran ejekan. Saat sesi latihan pemanasan dimulai, setiap peserta diminta menunjukkan teknik bela diri dasar dari negara masing-masing. Pasukan Jepang memamerkan karate, Korea mempertunjukkan taekwondo, Israel menampilkan Krav Maga dengan gaya agresif dan cepat. Semua terlihat kuat, meyakinkan, dan penuh percaya diri. Lalu giliran Raka, ia melangkah ke depan. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya tatapan meremehkan. Sersan instrukturnya bertanya, "Silat, right? Show us." Raka mengangguk pelan, berdiri tegap, lalu mulai memperagakan jurus silek harimau, aliran yang mengalir dari tanah Minangkabau. Gerakannya bukan seperti pukulan keras atau tendangan tinggi. Ia bergerak rendah, tubuh condong seperti binatang liar yang menunggu momen. Tangan membentuk cakar, mata fokus, langkah pelan, namun kokoh. Beberapa detik pertama, ruangan masih sepi, lalu terdengar suara tawa. Salah satu tentara Israel, tubuh besar, rambut cepak, sikap arogan, menirukan gerakan Raka sambil mengejek. "What is this? Achat dance? Is this how you fight? Like an animal?" Ruangan meledak tawa. Suara cemooh bercampur dengan ejekan dalam bermacam bahasa. "Is that martial art? That's not fighting. That's choreography. He moves like he's in a cultural festival." Raka berhenti, tapi tidak bereaksi, tidak marah, tidak membalas. Ia hanya menutup jurusnya dengan hormat. Tangan ke dada, kepala menunduk pelan. Dan justru sikap itulah yang membuat tentara Israel makin berani merendahkan. Ia menirukan lagi, berguling ke lantai dengan sengaja, pura-pura seperti kucing yang jatuh teman temonia, bertepuk tangan, tertawa semakin keras. Raka mengangkat wajahnya, menatap mereka satu persatu, bukan dengan mata penuh amarah, tapi dengan tatapan dingin, stabil, dan sangat tenang, seperti batu karang yang tidak terpengaruh ombak. Dalam hati, ia berkata pelan, "Kalau bukan di sini, aku membela martabat bangsaku. Lalu, di mana lagi?" Baginya, hinaan itu bukan soal pribadi, bukan soal dirinya sebagai prajurit, namun soal warisan leluhur yang diwariskan melalui darah, napas, dan tanah Nusantara. Silat bukan sekadar seni bela diri, itu adalah identitas bangsa yang diukir dalam sejarah perjuangan, dari perjuangan rakyat melawan penjajah, sampai pertarungan batin seorang pendekar melawan dirinya sendiri. Tapi dunia tidak tahu itu, karena dunia tidak diajarkan untuk menghormati yang sunyi. Dunia lebih percaya pada suara yang keras, bukan pada gerak yang tajam.
Dan di ruangan itu, pencak silat dianggap hanya sebagai pertunjukan wisata budaya, bukan seni bertarung. Instruktur gabungan melihat situasi mulai memanas. Ia melangkah maju dan berkata, "Save it for the sparring session. We'll see what works and what doesn't." Tentara Israel yang mengejek tadi langsung menyeringai, menunjuk Raka sambil berkata lantang, "I'll take him. I wanna see if that jungle dance can save him." Raka hanya menjawab singkat, "Saya terima." Tak ada emosi di suaranya. Tak ada ketegangan di wajahnya. Seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Di sudut ruangan, tentara Amerika yang memperhatikan sejak tadi berbisik ke rekannya, "I don't know, man. The quiet ones are usually dangerous." Rekannya hanya tertawa. "Dangerous? He looks like a paid teacher." Tapi, kalau mata mereka jeli, mereka akan melihat sesuatu yang berbeda pada Raka. Cara ia berdiri, cara ia bernapas, cara ia mengamati ruang di sekelilingnya. Ia tidak sedang gugup, ia sedang mengukur jarak, membaca ritme, dan merasakan energi lawan. Karena silat bukan soal mengalahkan, silat adalah soal membaca kapan seseorang akan kalah. Bahkan sebelum ia menyadarinya sendiri. Dan di balik tatapan Raka yang sangat tenang itu, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada otot, senjata, atau teriakan. Kesabaran. Sebab dalam ilmu silat, yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling tenang saat waktunya datang. Dan waktunya tinggal menunggu satu peluit. Peluit belum ditiup, tapi tensi di dalam ruangan sudah berubah. Suara tawa yang tadi meremehkan, kini berubah menjadi sorak-sorai penuh tantangan. Seperti penonton yang menunggu hiburan dari seorang atlet yang dianggap lemah. Di tengah ruangan latihan, yang lantainya dipenuhi bekas sepatu tempur dan serbuk kapur, dua orang berdiri saling berhadapan. Di satu sisi, Raka Pratama, tubuh sedang, wajah tenang, sikap tertutup, tangan tidak mengepal, tidak ada otot mencolok, tidak ada pose siap bertarung, tidak ada sorakan dari rekan satu negaranya, yang tampak hanya ketenangan seorang petarung yang tidak perlu membuktikan apapun, kecuali ketika dipaksa. Di sisi lain, Eitan Barak, tentara Israel yang sejak awal paling vokal, mengejek. Tubuh tinggi, bahu lebar, syarat latihan militer keras mantan Krav Maga unit, terbiasa menjatuhkan lawan dengan pukulan cepat, kunci leher, dan serangan mematikan ke titik vital. Ia tidak hanya merasa kuat, ia benar-benar yakin silat tidak punya peluang. Instruktur berdiri di antara mereka. "This is sparring. No weapons. No lethal strikes. Control your hits. When I say stop, you stop. Understood?" Ethan mengangguk cepat. Raka hanya menunduk pelan. Lalu instruktur mengangkat tangan. Semua menunggu satu hal. Peluit, dan saat PR3T terdengar, waktu seolah berhenti, detik satu Atan langsung maju dengan langkah agresif, seperti banteng yang menyerbu. Tangannya mengarah ke kerah Raka, ingin menarik dan mengunci lehernya. Teknik pembuka khas Krav Maga. Raka tidak mundur. Ia hanya miring sedikit, membuat jarak terasa mustahil dihitung dengan mata biasa. Tubuhnya seperti air yang mengalir, bukan menahan, tapi menghilang dari jalur serangan. Detik dua serangan pertama meleset, Ethan mengencangkan rahangnya, langsung meluncurkan pukulan kanan ke arah wajah Raka. Pukulan keras, berat, cepat, namun Raka tidak menahannya. Ia justru melangkah ke depan, melawan arah pukulan dan meraih pergelangan. Tangan lawan seolah memegang benda rapuh. Sentuhan itu tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan teknik ratusan tahun yang lahir dari medan perang. Detik 3, dalam satu gerakan halus, Raka memutar pergelangan Ethan ke dalam, mengunci sendi, membuat otot besar yang tadi terlihat menakutkan berubah tak berguna.
Ethan meringis, belum jatuh, tapi mulai kehilangan kendali. Detik 4 Raka menurunkan pusat gravitasinya, langkah silat rendah, kaki kiri menyapu ke belakang tumit lawan, seperti jurus sapuan harimau. Gerakannya tidak kasar, tapi terukur seperti matematika. Tubuh Ethan kehilangan keseimbangan, mulai jatuh, mulai sadar bahwa sesuatu yang ia pikir tarian, ternyata tepat sasaran seperti pisau bedah. Detik 5, saat tubuh Ethan mulai roboh, Raka menahan jatuhnya. Tapi bukan untuk menolong. Tangan kanannya masuk ke celah ketiak lawan, memutar, lalu mengunci sendi bahu dan lengan dalam satu tekanan yang tak bisa dilawan. Sendi itu berbunyi kecil, ruangan langsung hening. Bukan suara tulang patah, tapi suara kesadaran. Detik 6 Raka menunduk sedikit, tidak seperti pemenang. Justru seperti seseorang yang sedang merawat lawannya agar tidak terluka terlalu parah. Ia membisikkan pelan dalam bahasa Indonesia. Ini baru permulaan. Kalau kamu masih mau meremehkan, tak ada yang mengerti kecuali dirinya sendiri. Tapi nada suaranya penuh belas kasih, sekaligus peringatan. Detik 7 Ethan sudah tak bisa bergerak. Nafasnya memburu, matanya melebar. Bukan karena sakit, tetapi karena apa yang ia alami tidak masuk akal bagi logika kekuatan fisik. Instruktur akhirnya berteriak, "Stop, stop, release." Raka melepas kuncian. Ethan terjatuh sepenuhnya ke lantai. Ruangan sunyi total. Tidak ada tawa, tidak ada komentar, tidak ada ejekan. Hanya suara napas dan rasa malu yang menempel pada wajah mereka yang tadi menertawakan. Beberapa tentara mulai berbisik, "That was fast. Did you see the control? He didn't even hit him." Ethan memaksa bangun, menatap Raka dengan wajah berubah. Bukan marah, bukan malu, tapi hormat. Ia berkata pelan, dengan suara yang hampir hilang, What was that move?" Raka menjawab singkat, "Pencak silat dari Indonesia," dan kalimat itu terasa seperti tamparan paling sopan dalam sejarah. Hening, bukan hening biasa, tapi hening yang lahir dari sesuatu yang baru saja menjungkir balikan. Keyakinan banyak orang, ruang latihan yang tadi dipenuhi tawa, sorakan, dan ejekan, kini berubah menjadi tempat yang bahkan napas pun terasa terlalu keras untuk dikeluarkan. Semua wajah yang tadi meremehkan, kini diam. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka baru menyaksikan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika mereka tentang kekuatan. Ethan Barak, tentara Israel yang tadi penuh arogansi, masih duduk di lantai. Tangan kanannya memegang bahu yang nyaris terkilir. Namun bukan itu yang membuatnya terdiam. Yang membuatnya tak bisa berkata apa-apa adalah kenyataan bahwa ia bahkan tidak sempat memulai perkelahian. Ia melihat ke arah Raka, pria yang tidak membalas ejekan, tidak marah, tidak menunjukkan kebencian, tidak sombong setelah menang. Pria yang berdiri seperti tak ada yang terjadi. Tidak ada kemenangan yang dipamerkan, tidak ada tepuk dada, tidak ada senyum merendahkan. Hanya ketenangan seorang pendekar yang sudah terlalu sering bertarung, bahkan sebelum bertemu lawan. Instruktur pelatihan, seorang kolonel Amerika berpengalaman, melangkah maju. Wajahnya berubah dari netral menjadi penuh rasa ingin tahu. "That was control," katanya pelan. "No rage, no unnecessary damage. That's not just fighting. That's discipline." Raka hanya menunduk sedikit. Ia tidak datang ke sini untuk dipuji. Ia datang untuk menjaga harga diri bangsa, tanpa perlu berteriak bahwa ia melakukannya. Sementara itu, beberapa tentara dari negara lain yang sebelumnya menonton sambil tersenyum, kini saling berbisik. "He didn't even use brute force. He used timing and structure. What kind of martial art is that?" Di sudut lain, seorang tentara Korea berbisik perlahan, "That is not like taekwondo. Not
Like karate, it's different. It's almost like he was controlling the fight before it started. Namun momen paling penting bukanlah saat banyak orang terkejut, tapi saat yang mengejek mulai bertanya. Ethan, yang sejak awal merendahkan Silat, kini berdiri perlahan, menahan sakit, lalu mendekat ke Raka. Suara yang sebelumnya angkuh, kini berubah menjadi rendah dan tulus. I was wrong. Whatever that was, it wasn't a dance. It was real. Teach me something. Dan itulah titik baliknya. Bukan ketika lawan kalah, tapi ketika lawan menghormati, Raka menatapnya, lalu menjawab tenang. Silat bukan dibuat untuk mengalahkan orang, tapi untuk menghentikan orang yang ingin menyakiti. Lalu ia menambahkan kalimat yang membuat semua orang terdiam lebih dalam. Di Indonesia, kami diajarkan bahwa kemenangan bukan soal siapa yang jatuh, tapi siapa yang tetap punya hati setelah menang. Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam lebih kuat daripada pukulan apapun. Karena di dunia militer yang keras, jarang ada bela diri yang membicarakan hati. Namun Silat tidak lahir dari kompetisi. Silat lahir dari manusia yang harus bertahan, tapi tetap punya nilai kemanusiaan. Salah satu tentara Amerika mengangkat tangan. So, Silat isn't about power. Raka menjawab, Silat is about control. Control of space. Control of rhythm. Control of ego. Dan tiba-tiba, ejekan tentang tarian tradisional berubah menjadi rasa penasaran mendalam. Salah satu tentara Jepang berkata, pelan, now I understand. Silat is not made for show. It's made for the moment when you don't have a second chance. Raka hanya diam, bukan karena ia tidak mau bicara, tapi karena Silat selalu mengajarkan. Yang paling berbahaya bukan yang sering bicara tentang kekuatannya, tapi yang tenang cukup lama untuk membuktikannya. Dan hari itu, tanpa pidato, tanpa bendera, tanpa lagu kebangsaan, nama Indonesia dihormati. Bukan karena jumlah pasukan, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena satu orang, satu jurus, 7 detik, dan warisan yang tidak pernah tunduk pada ejekan. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang menertawakan pencak silat di ruangan itu. Tak ada lagi yang menyebutnya tarian. Tak ada lagi yang menganggap Indonesia negara kecil tanpa seni bela diri yang berkelas. Karena mereka telah melihat sendiri, diam bukan berarti lemah. Tenang bukan berarti kalah. Dan ketika waktunya tiba, Indonesia tidak perlu bicara banyak karena gerakannya sudah cukup untuk membuat dunia terdiam. Setelah duel itu berakhir, suasana latihan gabungan tidak pernah lagi sama. Hari-hari sebelumnya dipenuhi suara tawa, ejekan, dan dominasi kekuatan fisik. Tapi setelah kejadian 7 detik itu, cara orang memandang pencak silat dan terutama cara mereka memandang Indonesia berubah total. Tidak ada aturan tertulis yang mengatakan semua orang harus diam saat Raka lewat, tapi seolah-olah seluruh ruangan secara otomatis memberi jalur ketika ia berjalan. Yang dulu menertawakan, kini menunduk pelan. Yang dulu meremehkan, kini memperhatikan setiap gerakannya seperti sedang mempelajari sesuatu yang sakral. Yang dulu merasa paling kuat, kini sadar bahwa ada kekuatan lain yang tidak bisa diukur dengan otot. Bahkan instruktur utama, seorang kolonel Amerika, berusia 50 tahun, dengan pengalaman perang, memanggil Raka ke kantor komandonya. Bukan untuk menegur, bukan untuk bertanya soal teknik, tapi untuk sesuatu yang tidak pernah dia sangka. Sergeant Raka, I want you to demonstrate silat formally in front of all units here. Raka terdiam sejenak. Ia tidak pernah datang untuk menjadi instruktur. Ia hanya menjalankan tugas. Tapi kolonel itu melanjutkan. You didn't just defeat a man. You dismantled arrogance. That is something worth teaching. Kalimat itu membuat Raka
terdiam lebih lama. Karena ia sadar, inilah saatnya silat bukan hanya bertahan, tapi kembali berdiri di mata dunia. Keesokan harinya, jadwal latihan berubah. Sesi pukulan keras, sparring, dan simulasi medan tempur terhenti. Semua pasukan dari berbagai negara dikumpulkan di ruangan latihan utama. Ada 4 bendera di depan ruangan: Amerika Serikat, Israel, Jepang, dan Indonesia. Dan untuk pertama kalinya, bendera Indonesia bukan sekadar formalitas, tetapi tanda bahwa hari itu sesuatu yang lahir dari Nusantara akan dipelajari, bukan dicemooh. Instruktur memperkenalkan Raka. This is Sergeant Raka Pratuma. Today, he will teach you Pencak Silat, the martial art that defeated one of our strongest fighters, without causing serious injury and without a single punch. Sebagian tentara saling pandang, bukan karena ragu, tetapi karena mereka ingin tahu. Raka berdiri di depan. Ia tidak membuka pelajarannya dengan gaya pamer. Tidak ada aksi salto, tidak ada tendangan tinggi, tidak ada teriakan. Justru sebaliknya, ia berdiri tegap, menyatukan tangan di depan dada, dan berkata, "Before silat teaches how to hit, silat teaches how to breathe." Semua terdiam. Before silat teaches how to defeat, silat teaches how to respect. Tidak ada tepuk tangan. Bukan karena tidak menghargai, tetapi karena kata-kata itu seperti langsung menusuk ke dalam hati yang selama ini sibuk membuktikan kekuatan dengan kekerasan. Raka lalu bergerak, perlahan, seperti angin, seperti air yang mengikuti bentuk wadahnya. Setiap gerakan terlihat sederhana, tetapi terasa penuh makna. Dan barulah mereka sadar, silat bukan seni bertarung yang diciptakan untuk memamerkan kekuatan. Silat adalah seni bertahan hidup yang lahir dari tanah yang terlalu sering ditindas, tapi selalu menemukan cara untuk bangkit tanpa kehilangan jiwanya. Setelah sesi selesai, beberapa peserta mendekatinya. Tentara Jepang, in karate, we learn how to strike, but silat teaches how to see. Tentara Amerika, it's not about violence, is it? It's about ending violence. Tentara Korea, it's like your body is calm, but your mind is faster than the attack. Lalu datang seseorang yang paling tidak disangka, Atan Barak, tentara Israel yang dulu mengejeknya. Ia tidak datang sebagai musuh, tidak juga sebagai korban. Ia datang sebagai seseorang yang telah berubah. 7 seconds. Katanya, pelan. That's all it took to erase my arrogance. Raka menatapnya, tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Lalu Aitan menambahkan, if silat can do that to a man like me, then the world needs to see it. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya, yang dulu menghina, kini meminta diajari, bukan karena kalah, tapi karena ia telah belajar sesuatu yang lebih besar daripada pertarungan. Kerendahan hati. Sejak hari itu, bukan Indonesia yang meminta pengakuan, tapi dunia yang datang mencari pemahaman. Dan saat berita tentang latihan itu menyebar ke pos komando, ke laporan antar negara, ke dokumen pelatihan internasional, nama pencaksilat tidak lagi ditulis sebagai Traditional Indonesian Dance Combat Style, tetapi sebagai a strategic martial art built on timing, control, and moral restraint. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia tidak perlu berteriak, "Lihat kami," karena dunia akhirnya melihat sendiri. Semenjak demonstrasi silat itu diadakan, pelatihan militer internasional tidak lagi hanya tentang senjata, stamina, dan strategi taktis. Ada satu hal baru yang diam-diam menyebar dari mulut ke mulut, dari markas ke markas, dari laporan internal ke dokumen resmi. Indonesia has a martial art we underestimated. Awalnya hanyalah kejadian kecil. 1 duel, 1 ruangan, 7 detik yang membungkam kesombongan. Namun dunia militer, meski keras, dingin,
dan penuh ego, memiliki satu sifat yang tidak bisa dihindari. Mereka selalu mencari apa yang efektif dan silat tanpa pernah dipromosikan. Menjawab pertanyaan itu dalam diam. 3 hari setelah latihan itu, Raka menerima panggilan ke ruang komando utama. Ia mengira itu hanya evaluasi internal, namun yang menunggunya bukan hanya sang kolonel Amerika, tapi juga 2 perwira Jepang, 1 pelatih taktis Korea, dan perwakilan intelijen pertahanan dari Israel sendiri. Di atas meja ada sebuah dokumen dengan sampul tebal bertuliskan Request for Tactical Cultural Exchange. Indonesian Pencaksilat Program Raka membaca perlahan. Isinya bukan sekadar undangan, bukan sekadar laporan, tapi permintaan resmi, termasuk permohonan pelatihan lanjutan untuk pasukan elit. Sang kolonel berbicara pertama, Sergeant Raka, this request is not just from us. It's from multiple countries in this program. They want a formal SILAD, instructor exchange, with Indonesia. Raka terdiam. Ia bukan diplomat. Ia bukan duta besar bela diri. Ia hanya prajurit yang menjalankan tugas. Tapi hari itu, ia sadar. Diamnya seorang pendekar bisa mengubah persepsi lebih cepat daripada ceramah yang panjang. Ethan, yang dulu mengejek, kini berdiri sebagai salah satu pengusul program, ikut bicara. I used to think strength was measured by fear, but Silat showed me strength in restraint. We need that. That, Tia, the world needs that. Raka tidak menjawab, karena silat mengajarkan satu hal yang jauh lebih dalam, bahwa kebenaran tidak perlu terburu-buru untuk dimengerti. Kabar itu akhirnya sampai ke Indonesia, melalui berkas laporan resmi, kemudian melalui markas TNI, lalu seperti angin menyebar ke ruang latihan silat di kampung-kampung, perguruan-perguruan tua, dan para pendekar yang tak pernah dikenal publik. Mulai dari perguruan di Jawa Barat, padepokan di Minang, perguruan tua di Madura, hingga padepokan di Banten dan Sulawesi, para guru tua mengangguk pelan, seolah berkata, akhirnya dunia melihat apa yang tidak pernah kami pamerkan. Tak ada pesta, tak ada sorak-sorai, karena dalam budaya silat, pengakuan bukan tujuan. Yang penting adalah warisan itu terus hidup, tanpa kehilangan ruhnya. Sementara itu, di negara-negara peserta, laporan dari latihan itu mulai masuk ke markas besar. Laporan militer Jepang. Pencaksilat techniques demonstrate superior adaptability in close quarter. Sudden engagements. Laporan Korea Selatan, unlike most martial arts focused on score-based aggression, Silat offers control-based tactical suppression. Laporan Amerika Serikat Silut represents a blend of cultural intelligence and non-lethal efficiency. Potential inclusion into peacekeeping training syllabus. Dan laporan Israel, yang paling tidak disangka Silat, prove that combat superiority is not always physical, but psychological, structural, and spiritual. Tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu yang pernah disebut tarian lucu dari Indonesia akan masuk ke laporan militer. Negara-negara yang dulu meremehkannya, tidak ada yang menyangka bahwa seorang prajurit yang datang sendirian, tanpa promosi, tanpa dukungan media, tanpa gelar juara dunia, justru membuka jalan yang tidak bisa dibuka oleh propaganda atau pidato kebangsaan. Dan semua itu terjadi bukan karena Raka ingin dihormati, bukan karena ia ingin terkenal, tapi karena ia menjaga satu hal yang tidak bisa dibeli, martabat leluhur. Hari terakhir latihan. Sebelum kembali ke Indonesia, Raka berjalan keluar barak ketika seorang tentara muda Amerika menghampirinya. Sergeant, can I ask something? Raka menoleh, mengangguk. Why didn't you get angry when they mocked your martial art? Raka tersenyum kecil. Senyum yang tidak sombong, tapi penuh kedalaman. Karena
Kalau aku marah, aku membenarkan apa yang mereka pikirkan. Lalu ia menambahkan prosesinya. Diam itu bukan lemah. Diam itu ruang untuk membuktikan. Dan tentara muda itu pun mengangguk. Bukan karena ia mengerti sepenuhnya, tapi karena ia tahu itu bukan sekadar jawaban, tapi pelajaran. Hari itu, Raka pulang bukan membawa medali, bukan membawa piala, bukan membawa gelar. Ia pulang membawa sesuatu yang lebih berharga. Rasa hormat yang tidak diminta, tapi datang sendiri. Bukan kepada dirinya, tapi kepada bangsanya. Pesawat militer yang membawa Raka mendarat di tanah air, tanpa seremoni besar, tanpa karpet merah, tanpa kamera wartawan. Tapi ia tahu, sebuah pintu yang selama ini tertutup bagi pencaksilat, kini perlahan mulai terbuka. Bukan karena suara yang keras, tapi karena diam yang membuktikan dirinya. Sementara dunia di luar mulai menuliskan nama silat dalam laporan resmi mereka. Tanah kelahiran silat tetap berjalan seperti biasa. Para murid masih berlatih di lantai tanah, di halaman rumah, di balai desa, di padepokan tua yang diterangi lampu kuning seadanya. Tidak ada yang berubah, dan justru itulah keindahannya. Karena silat, sejak dulu, tidak pernah menunggu panggung untuk dihormati. Silat hanya menunggu satu hal, waktu yang tepat untuk menunjukkan keasliannya. Seminggu setelah Raka kembali, ia dipanggil oleh seorang guru silat sepuh, Pak Sulendra. Pendekar tua berusia hampir 80 tahun, dengan rambut putih dan mata yang masih tajam seperti elang. Mereka duduk di pendopo sederhana. Tak ada media, tak ada tentara, hanya kesunyian dan suara angin menyentuh dedaunan. Pak Sulendra bertanya pelan, "Kau sudah melihat dunia, Raka? Lalu apa yang kau lihat?" Raka terdiam sejenak, lalu menjawab, "Saya melihat banyak orang kuat, Guru, tapi tidak banyak yang mengerti arti kekuatan itu." Sang guru tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah terlalu banyak melihat manusia berebut kejayaan. "Dan apa arti kekuatan menurutmu sekarang?" Raka menunduk, lalu mengucapkan kote kata yang lahir bukan dari pelajaran militer, tapi dari kejadian 7 detik yang mengubah segalanya. Kekuatan bukan untuk membuat orang takut, tapi untuk membuat orang berhenti menyakiti. Sang guru mengetuk tanah dengan tongkatnya. Pelan, tapi menggetarkan. Itu silat. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk menang, tapi untuk menjaga. Di momen itu, Raka sadar, ia tidak membawa silat ke dunia. Ia justru membawa dunia kembali kepada silat. Beberapa bulan kemudian, undangan dari berbagai negara mulai datang secara resmi. Program pertukaran pelatih, pelatihan silat untuk pasukan penjaga perdamaian, penelitian akademik tentang strategi pertarungan berbasis kontrol, bukan agresi, dan tanpa pernah meminta. Pencaksilat mulai dilihat sebagai ilmu seni bertahan hidup yang matang, bukan seni pertunjukan tradisional yang lucu. Namun Raka tahu satu hal, jika silat hanya dipelajari oleh militer, maka silat kehilangan separuh jiwanya. Karena silat bukan hanya gerak tubuh, silat adalah etika, kesabaran, kesadaran, kerendahan hati, dan hubungan manusia dengan ruang, waktu, dan Tuhan. Sebab itulah ia menolak menjadi influencer bela diri yang mengubah silat menjadi konten pamer teknik. Sebaliknya, ia memilih tetap mengajar silat di tempat yang sama dengan tempat ia dulu belajar. Tanah, bukan panggung. Lalu datang hari ketika ia berdiri di depan murid-murid baru, anak-anak muda yang masih polos, masih cerewet, masih belum mengerti apa itu kehormatan. Ia berkata kepada mereka, "Jangan belajar silat untuk merasa kuat, belajarlah silat agar kamu tidak perlu membuktikan kekuatanmu." Anak-anak itu belum mengerti sekarang, tetapi suatu hari, saat mereka tumbuh dewasa, saat dunia meremehkan mereka, saat mereka dihadapkan pada ejekan, ancaman, atau kesombongan, barulah mereka akan paham, silat bukan tentang bagaimana kau bergerak. Silat adalah tentang kapan kau tidak perlu bergerak.
Cerita ini tidak berakhir di panggung kemenangan, tidak berakhir dengan sorak-sorai nasionalisme, tidak berakhir dengan berita viral. Karena silat tidak pernah mencari akhir seperti itu. Yang dicari, silat hanyalah penerus yang mampu memegang warisan itu tanpa mengubahnya menjadi ego pribadi. Dan karena hari itu, satu orang menjaga warisan itu dengan tenang, maka hari esok, 1000 orang mungkin akan menghormatinya. Bukan karena kekuatannya, tapi karena ia tidak pernah memaksa dunia untuk percaya. Dunia hanya butuh waktu untuk melihat. Mereka menertawakan karena mereka belum melihat. Mereka terdiam ketika akhirnya mengerti.